Shalom umat Tuhan, perhatian Tuhan bagi kehidupan kita bukan hanya mencakup aspek luar saja, tetapi aspek yang terdalam di dalam kehidupan kita ini. Baik itu yang menyangkut apa yang kita lakukan, menyangkut apa yang kita pikirkan, bagaimana cara hidup kita, bahkan apa yang akan kita ucapkan. Tuhan mengerti dan tahu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari dalam Mazmur 139, kita bisa menemukan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup setiap orang dan juga orang percaya tidak pernah terlepas dari kehidupan mereka, dan Tuhan mengerti dengan benar, mengetahui dengan sempurna bagaimana keberadaan mereka. Kita akan membaca ayat 4 sampai dengan ayat 6 saja. Dikatakan demikian. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami hal ini, bahwa kemahatauan Tuhan sebenarnya bukan menjadi ketakutan bagi kita, tetapi justru mendatangkan jawaban atas ketidaktahuan kita. Nah, lalu bagaimana selayaknya kita meresponi kemahatauan Tuhan? Yang pertama adalah terbukalah kepadanya. Artinya apa? Di mata dia, di hadapan dia, tidak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang bisa kita hilangkan. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui dengan jelas keberadaan kita. Dan juga apa yang akan kita katakan, apa yang kita pikirkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepura-puraan di hadapan Tuhan merupakan kesia-siaan. Karena apa? Semuanya tampak jelas di hadapannya. Ketika kita mengembangkan kehidupan yang terus berpura-pura di hadapan Tuhan, maka yang muncul adalah kemunafikan. Dan kemunafikan ini akan sangat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 dikatakan demikian. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jika ada perbuatan dosa dan kebohongan yang mengelabui sesama, cepatlah selesaikan. Jangan disimpan, jangan ditutupi, agar tidak berubah menjadi kemunafikan yang akhirnya membuat hubungan dengan Tuhan terganggu. Yang kedua adalah melekatlah kepadanya, sebab kemahatauannya akan dinyatakan kepada orang-orang yang bergaul karib kepadanya. Mazmur 25 ayat 14 berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan ketika kita berseru, maka Dia akan menyatakan kemahatauannya itu kepada kita. Janjinya demikian. Dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kemahatauannya jawaban atas ketidaktahuan kita. Tuhan Yesus memberkati.